Fakana maka ana la as'alu orang jaluk ahadan ing wong siji sayan ing suwi-wiji. Rawahu Ahmad wa Nasa'i. Wa Ibnu Majah wa Abu Dawud bi isnadin sahih wa inda Ibnu Majah qala la tas'al an-nasa syai'an. Jadi Nabi melarang la tas'al an-nasa in syai'an. Kamu jangan minta pada manusia sesuatu. Qala fakana sauban maka ana sauban yang meriwayatkan ini yaqumu sautuhu tiba pecute unta waktu naik kendaraan unta pakai pecut wa huwa raqibun lan dheweke wong kang nunggang unta fala yaqulu maka ora ngucap sauban li ahadin maring wong siji apa niku nawil nihi nawil nihi menjupukna sira ing ingsun hi ing pecut hatta yang sila sehingga temurun saka ontane fa ya'khudhu maka njupuk ing pecut. Jadi bukti tidak minta tolong pecute tiba mudhun munggah meneh ontane orang jaluk tulung wong kon jupuke. Ini konsekuensi wong ora merepotkan orang lain, tidak membuat repot saudaranya, orang yang lewat dan seterusnya. Saya tadi mengatakan kalau memang ya. Jadi kadang-kadang wong pinter ki duwe alasan ngeles. Duwe alasan. Nek aku men bisa nulungi wong duwe ngamal ya aku njaluk tulung. Kadang-kadang begitu. Aku men wong sing liwat kae duwe ngamal nulungi aku njaluk tulung. Tapi iki alasane wong ngayal. Wong ngayal. Padahal nek wong arep mandiri temenan ora usah njaluk tulung kita tadi. Wong sing arep mandiri temenan ora njaluk tulung kon jupuke pecut. Tapi wong pinter kadang punya alasan ngeles. Aku njaluk tulung wong men wong mau duwe ngamal. Memberi kesempatan orang lain punya amal. Iki alasannya wong pinter. Janjane mungkin ya rada wegah. Rada wegah. Tapi kadang-kadang begitu. Alasan men wonge ndulungi aku duwe ngamal. Saya sering juga menyampaikan karo wali santri. Wali santri saya diberi bapakmu, ibumu nek sowan Mbah Kyai itu nggawa gula teh misalnya. Atau kadang ngasih bisyarah. Aku diwe amplop njero ana duwite lho. Saya kadang memberi penjelasan karo wali santri bahwa aweh ya bahasanya orang bantu aweh gitu ya, menghadiahi uang atau gula teh kepada Pak Kiai. Saya harus tahu diri. Artinya wali santri juga mungkin mengetahui bahwa Mbah Kiai sudah sepuh, tidak kerja. Ini kalau ada tamu nanti dari mana Mbah Kiai menyuguh. Lalu wali santri punya inisiatif. Saya jelaskan seperti itu. Tapi saya juga karena
karena ngeyel, tapi karena menjelaskan ilmu. Bahwa orang bantu pada Pak Kiai, mereka tahu Pak Kiai banyak tamu lah. Pak Kiai kalau nyuguh tamu, uangnya dari mana kalau tidak saya ikut bantu. Jadi saya bantu, saya ngasih hadiah, ngasih bisyarah pada Pak Kiai untuk Pak Kiai bisa menyuguh tamunya dari saya. Sehingga akhirnya wali santri yang memberi hadiah uang kepada saya atau gula teh itu bisa digunakan oleh Pak Kiai menyuguh tamu. Nyuguh tamu Pak Kiai dapat pahala, saya yang mengasih hadiah atau membantu, saya jadi ikut boleh mendapat pahala. Ini saya sering menjelaskan seperti itu, tapi saya tidak ngeyel, tidak karena saya pinter ngeyel, enggak. Saya memang begitu. Karena Pak Kiai enggak pernah kerja, pekerjaan saya sudah saya berhentikan mencari uang. Tapi saya juga kadang-kadang punya uang dari hadiah wali santri. Ini contoh bahwa saya dibantu oleh wali santri, sehingga tamu-tamu saya suguh antara lain dari wali santri, sehingga akhirnya saya memberi kesempatan wali santri punya amal membantu saya menyuguh tamu. Paham nggak nih? Paham ya? Tapi saya tidak ngeyel seperti tadi, tidak ngeyel. Janjane aku ya bebo men wong kae duwe amal tekon jupuke. Lah ini tapi kan orang itu beramalnya karena perintah. Kalau ada orang tanpa diperintah mengambilkan pecut lalu monggo pecut penjan dakwah. Ini lain lagi, berarti memang dia aktif. Bukan karena perintah. Yang tidak boleh, ini yang tidak dikerjakan oleh Abu Bakar dan Sauban. Saya kalau pecut saya jatuh tidak akan saya perintah orang itu untuk mengambilkan. Tapi nek dijupuke piye? Nek pecute dijupuke, Mbah niki pecute dakwah. Diterima enggak? Nah, diterima. Nah, yang menjawab nggih itu masuk akal. Ini pengertian mandiri, tidak akan minta, tapi kalau ada orang berbuat tanpa diperintah kita terima. Wali santri kan ora tak perintah. Lalu wali santri memberi hadiah saya uang, hadiah pada saya gula teh, kadang malah kesenangan makan saya itu bangsa budin, digodhog, telok, terus kentang dan sebagainya, bangsa sing buah-buahan yang di pekarangan itu. Orang itu karena tahu saya senang makan itu, lalu saya diberi. Kan saya tidak memerintahkan, mereka datang memberi. Ini beda lagi dengan aku beda. Nah, ini kemandirian. Kita lanjutkan hadis nomor 27. Nggih. Wa an Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Kanjeng Nabi ngendika, salasun, ada 3 kelompok, waladzi nafsi biyadihi, demi zat awak ingsun ing kekuasaane zat. Ini sumpahnya Nabi model tidak menggunakan wallahi. Kan sumpah itu ada billahi, wallahi, tallahi dalam pelajaran apa kayak huruf qasam ya. Huruf qasam. Ini termasuk sumpah juga, waladzi nafsi biyadihi. Kalau Allah dalam Al-Quran sering bersumpah dengan makhluknya. Misalnya walaili, wan nahari, itu juga sumpahnya Allah. Wal asri, itu sumpah. Kalau sebuah ungkapan diawali dengan sumpah karena penting sekali, karena penting atau karena urusan yang istimewa. Ini Allah, Nabi bersumpah demi zat yang
saya ini di dalam kekuasaan Allah. Inna in kuntu lahalifan, nggih, in kuntu lahalifan ngalaihina, nggih. In kuntu apabila lamun ana ingsun lahalifan yakti wong kang sumpah ngalaihina ing atase wong telu mau, atau hal yang telu, ada tiga hal, tiga kelompok, tiga macam. Saya bersumpah demi zat saya di dalam kekuasaan zat, maksudnya demi Allah, ngendika demi Allah tapi menggunakan bahasa lain. Demi Allah, karena hal ini penting sekali. Apa yang disebutkan tiga itu? Pertama, layang kusu malun min sodakotin. Layang kusu ora berkurang, ora sudo. Apa sing ora sudo? Malun bondo, harta, duit. Min sodakotin sebab ngetokaken sedekah. Saya akan menjelaskan ini yang kalau kita bicara tentang harta, sedekah itu kan mengeluarkan sebagian harta ya. Saya gambarkan uang yang 100.000 ada pada kita, ya 100.000 itu terdiri dari 50-an, 20-an, dan 10 ribuan. Jumlahnya 100.000. Nangaring saku, pada saat kita masuk masjid sholat, uang ini kita ambil satu lembar, ialah kebetulan yang 20.000. Pada waktu kita ngambil 20.000, kita masukkan ke kotak amal di masjid, kotak amal jariah. Belum. Saya akan bertanya kepada kamu, uang kamu itu uang tadi 100 ya, kemudian dimasukkan 20.000 nang kotak amal. Menurut kamu uangmu tinggal berapa? Saya tidak bertanya uang yang ada di saku. Saya tidak bertanya uang yang ada di saku. Nah, uang yang ada di saku jelas. Ada berapa yang di saku? 80. Sebab sudah dikurangi yang. Tapi menurut redaksi saya, uang 100.000 diambil 20.000, uangmu tinggal berapa? Uang yang hakikatnya milikmu, maksud saya, tinggal berapa? Wah, ini kan tadi ada redaksi tidak mengurangi sedekah itu kepada hartamu, ya kan? Berarti uangmu yang di saku masih 20.000, itu jawaban matematik. Dijupuk 20. Tapi jawaban Nabi, uangmu masih 20.000. Jawaban Nabi, uangmu masih 20.000. Sekarang bagaimana memahami kok masih 20.000? Nah, ini kita bicara agama. Kita bicara dengan iman. Karena yang 20.000 itu besok di akhirat akan jadi milikmu. Dan yang 80 itu mungkin kamu belikan rokok, kamu disumet, diudut, dibuang, ya tak? Atau kamu belikan makanan, kamu makan, hanya beberapa vitamin atau beberapa gizi yang masuk, yang lainnya jadi sampah.
keluar lagi. Atau mungkin uang kamu yang 80 itu kamu belikan mainan atau jajan atau apa ya, kebutuhan-kebutuhan keluarga yang oleh anakmu ngedolanan akhirnya rusak dan sebagainya. Tetapi yang 20 itu besok di akhirat akan ketemu kamu lagi dan milikmu. Ini jawaban Nabi menjelaskan bahwa harta sedekah, harta disedekahkan tidak berkurang itu. Ini cara berpikir yang pertama. Cara berpikir yang kedua, kamu kalau mancing pakai umpan enggak? Nek mancing ono umpane enggak? Umpane apa? Cacing. Ada kalanya cacing ya. Kalau sekarang adanya namanya pelet apa? Pelet apa palet? Yang beli di toko sing bahane piye to? Kaya fur ya, kaya fur. Atau buat sendiri pakai seperti orang membuat bakso tapi bahannya ada bawang, ada, sehingga pada saat dia itu mancing pakai itu namanya pelet ya. Kalau kamu mancing di laut itu umpannya malah udang atau ikan kecil gitu. Semakin gede umpannya biasanya yang makan ikan yang gede. Artinya sedekah itu seperti umpan bagi orang mancing. Sedekah itu seperti memberikan umpan di mata pancing, dilemparkan ke laut. Semakin gede umpan yang dimasukkan ke dalam mata pancing, maka semakin gede ikan yang makan, yang kena pancing. Ini cara berpikir yang kedua, bahwa sedekah itu seperti orang mancing. Sehingga Nabi meneruskan, fatasaddaqu, maka sedekah sira kabeh. Kalau kamu sedekah berarti kamu seperti orang mancing. Semakin gede umpannya, semakin gede ikan yang memakan umpan itu dan akhirnya kena pancing. Ini cara berpikir yang kedua. Kalau tadi yang 20 besok di akhirat ketemu, yang 80 mungkin untuk beli rokok hilang. Sehingga Rasulullah menyampaikan kalau kamu ingin bertambah hartanya, berbalah seperti orang mancing. Lalu Rasulullah mengatakan, tanazzalu arizqa bis sadaqah. Ini, tanazzalu arizqa bis sadaqah. Turunkanlah. Jadi seolah-olah sedekah itu di langit, di atas. Turunkanlah sedekah dengan sedekah. Turunkanlah rizkimu dengan mengeluarkan sedekah. Jadi seolah-olah sedekah itu menarik turun rizki. Ini gambaran. Maksudnya begini, Allah itu digambarkan di atas sebagai simbol Allah maha tinggi, maha luhur. Di sana Allah memberikan perhatian kepada kita. Loh, orang itu kok mengeluarkan sedekah? Allah yang maha luhur akan menurunkan jatah rizkimu lipat. Kalau tadi mengeluarkan sedekah 10.000, saya kasih 100.000. Ini sedekah lipat 10. Kullu hasanatin bin asri amsalihah. Setiap kebaikan lipat 10. Sedekah 100 jadi 100.000 menjadi 1 juta. 10.000 jadi 100.000 pahalanya. Jadi kamu sedekah 10.000, Allah akan menurunkan 100.000.
kepada kamu karena kamu mancing tadi, mancing, umpannya gede. Nah ini cara berpikir menurut agama. Kalau tadi jawaban yang pertama, besok di akhirat yang ketemu yang 20.000, yang 80 hilang, atau yang manfaat hanya sekian saja, sebagian saja. Lalu cara berpikir kedua, orang mancing, kamu mengeluarkan sedekah, Allah menurunkan rezeki lebih banyak. Makanya fatasaddaqu. Nomor 2, wala ya'fu abdun ngan mazlamatin illa zadahullahu biha izzan yaumal qiyamati. Maknane wala ya'fulan ora aweh maaf nang sapa abdun seorang hamba man mazlamatin dari sewenang-wenang orang lain. Sewenang-wenang orang lain. Sewenang-wenang kuwi orang yang berbuat menurut kehendak sendiri, tidak pakai aturan, memperkosa, memaksa, memeras, atau bahasanya mengambil hak orang lain. Maksudnya begini, awakmu berteman dengan teman namanya Ahmad misalnya. Suatu ketika bajumu dipakai oleh Ahmad, padahal kamu mau sekolah. Nah, pertimbanganmu aku harus nganggo kelambi apa seragam lah ya. Lah kok dienggo nang kancamu ini, Ahmad ini berarti mendolimi kamu, memakai bajumu tanpa tarenan, ora taren. Kalau dalam hukum namanya apa tadi? Orang yang memakai baju orang lain tanpa izin, namanya apa? Ghosab ya. Orang yang menggosok ini orang yang dolim. Kemudian kamu, loh, baju warb tinggu kok tinggu nang Ahmad ya. Berarti kayak orang mendolimi saya. Kalau kamu memberikan maaf kepada Ahmad, ya sudah, rapopo lah. Dengan catatan, Ahmad, baju saya mau saya pakai, oh kalau kamu pakai, tujuanmu gimana? Kebetulan saya bajunya kotor semua lah, mbok saya pinjam. Tapi kan sudah diawali dengan gosok. Kalau dia mengatakan aku pinjamlah, lalu kamu bagaimana? Ya sudahlah, monggo. Ini kan namanya memberikan maaf. Kalau kamu kemudian tidak memberikan maaf, beda lagi. Bagi kamu yang punya baju dipinjam tanpa izin, kalau kamu tidak memberikan maaf, kamu masih punya catatan belum ikhlas. Tapi kalau kamu ya wis, aku sendiri kok siji meneh. Nah, ini kamu namanya memberikan maaf kepada orang yang dolim. Tentang orang yang dolim jelas itu dosa. Kan saya pernah dongeng Mbah Kiai tertentu di Kebumen ini punya pekarangan jauh dari rumahnya. Tetangga pekarangan melaporkan pada Mbah Kiai kelapanya dicuri oleh santrinya. Bagaimana komentarnya Mbah Kiai? Alhamdulillah saya berbuat sedekah tidak ngerkoso, malah diambilkan sendiri, dipenek dewe, dipetno. Alhamdulillah saya bisa punya amal sedekah kepada santri saya. Orang yang melaporkan kan
tuasan tak laporaken men dihukum malah Pak Kiai malah alhamdulillah aku bisa sedekah ora usah dadak menek. Turi aku ora iso menek. Alhamdulillah. Ini kan tujuannya yang melaporkan dengan yang dilapori pakai ilmu dan tidak pakai ilmu. Yang Pak Kiai itu alhamdulillah bisa sedekah ora dadak menek. Ya. Tapi yang melaporkan asem. Dongane tak laporakan men dihukum malah alhamdulillah. Ini dua orang yang berbeda. Sing laporakan niatnya untuk mengamalkan hukum ilmunya. Yang Pak Kiai juga untuk mengamalkan hukum ilmunya. Ini sama-sama. Tapi dalam kasus ini orangnya berbeda. Ini ilmu ya. Ilmu kadang-kadang begitu. Illa rafa'ahu illa zadahu angin nambahi ing wong sing aweh maaf sapa Allah Gusti Allah biha kelawan sebab aweh maaf mizan ing luhur yaumal kiamati ing dina kiamat. Ini saya sering mencontohkan. Suatu saat saya kecelakaan tabrakan. Saya posisinya benar. Lalu dia yang tertabrak itu ngakunya ya benar. Sama-sama ngaku benar. Begini, saya naik motor bersama teman. Lah, orang itu membelokkan kendaraan mau nyebrang, dadak. Kesempatan ngerem nggak ada. Akhirnya brus. Ini yang menurut kamu yang salah siapa? Saya menganggap benar bang. Saya berjalan di jalan saya sendiri sebelah kiri pinggir. Nah orang itu tidak melihat ke kanan dan ke kiri, langsung belok mau nyebrang. Saya nggak sempat ngerem. Akhirnya tabrakan brus. Menurut kamu yang salah mana? Menurut kamu yang salah seperti saya waktu itu, kamu yang salah, wong belok tidak lihat kanan kiri ya? Salahnya karena tidak melihat kanan kiri. Tapi orang itu mengatakan saya sudah di tempatnya karena mau belok. Nah, sudahlah. Sekarang kerusakan kendaraan itu didandani dewek-dewek. Kamu memperbaiki kerusakan kendaraanmu, saya memperbaiki kerusakan kendaraan saya. Ini namanya damai, tak? Damai. Tapi kalau orang yang memberikan maaf, itu malah kendaraanmu rusaknya apa? Rating pecah dan ini saya kasih uang untuk beli rating. Ini namanya orang memberi maaf. Berat enggak orang memberi maaf? Berat. Kehilangan duit, kendaraannya rusak. Tapi memberi bantuan. Ini orang pemaaf. Ini orang yang seperti ini. Ini besok di hari kiamat akan ditambah derajatnya. Lebih tinggi daripada yang lain. Wala yaftahu abdun nomor 3. Wala yaftahu abdun lan orang buka wong suci baba masalatin lawang jaluk-jaluk illa fatahallahu angin buka sapa Allah maring atase abdun baba fakrin lawang melarat. Maksudnya wong sing seneng jaluk-jaluk itu malah ditambah semakin banyak dia minta-minta, semakin dia itu tambah melarat. Pengertian melarat itu bukan tidak punya uang. Ini yang kadang-kadang orang salah paham. Tambah fakrin itu tambah oleh orang cukup
tambah le ora rumangsa apa ya terpenuhi. Jadi kaya wingi kan ana penjelasan bahwa ada orang makan tidak merasa kenyang. Itu maksudnya. Lawang larat kuwi Bapak Fakrin artinya wong sing njaluk-njaluk semakin dia banyak mendapatkan semakin kurang. Kaya wong mangan ora rasa wareg. Gitu. Jadi ya ingin makan terus. Makanya ada dalam pembahasan masalah angen-angen, amal angen-angen. Wong kan kalau terlalu banyak angan-angan, cita-cita yang tidak sesuai dengan kemampuan itu kan, saya menceritakan seperti santri nemu ndok nangaring sawah. Mat aku nemu ndok. Iki engko tetesaken ndok bebek nangaring pitik. Engko nek wis netes bebeke merine gede-gede ngendok meneh. Iki engko nek ndoke bebeke akeh engko tetukaken wedhus. Nek wedhus akeh tetukaken sapi. Lah engko nek sapine wah iki engko tuku mobil. Waktu ndongeng karo Ahmad kancane kuwi mau tentang arep tuku mobil, golek gegem ndok kekencengan. Piek. Pecah. Cita-cita duwe mobil piye nglasa sendoke pecah? Hah? Hilang. Nah. Angen-angen cita-cita itu kadang-kadang kaya kuwi. Jadi kita jangan terlalu dhuwur banget cita-citane, tidak sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kalau cita-cita sing memper kita bisa mendapatkan itu boleh. Makanya ada bahasa cita-citamu letakkan di bintang suraya walaupun kakimu di tanah. Kun himmatuka fi suraya wa kana rijulkum fis saro. Jadikanlah kamu cita-citamu di bintang suraya walaupun kakimu ada di tanah. Ini boleh cita-cita. Tapi kalau angen-angen itu tadi ndok dicekel, nesuk piye, nesuk ndok. Saking mantepele arep tuku mobil, piek. Ndoke pecah, ya wis. Ini angen-angen. Jadi di sini orang yang minta-minta semakin dia banyak dapat malah semakin butuhnya banyak. Itu namanya Bapak Fakrin. Jadi kebutuhan itu tambah banyak, kepinginan tambah akeh, akhirnya ya ora rampung-rampung. Akhirnya seneng jaluk-jaluk terus. Ini orang yang minta-minta seperti itu. Rawahu Ahmad wa fi isnadihi rajulun lam yusamma wa Abu Ya'la wa Al-Bazar wa taqaddama fil ikhlas min hadis Abi Kabasyah Al-Anmari mutawilan rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih wa rawahu Tabrani fi Shaghir min hadisi Ummi Salamah wa qala fi hadisihi wala afa rajulun. Menurut Imam Ummi Salamah hadisnya bunyinya wala afa lan ora aweh maaf sapa rajulun wong suwiji man mazlamatin saking penggawe aniaya illa kecuali angin zadahu nambahi ing wong sing aweh maaf sapa Allah biha sebab aweh maaf mizan ing tambah luhur fa'fu maka aweh maaf sira kabeh yu'izukumullah maka akan meluhurkan kepada kamu sekalian sapa Gusti Allah wal baqi binahwihi. Jadi nek kalau kancamu berbuat salah, kamu berikan maaf.
nek cara ayat kae wal qaziminal ghaidha wal apa lagi? Wal afina. Orang marah ditahan, jangan dikeluarkan dalam bentuk perbuatan atau ucapan, meneng wae ditahan. Qaziminal ghaidha wal afina, dan memberikan maaf. Bukumu digawake nang kancamu kepleset, bukumu tiba teles atau kotor, kamu jangan marah kepada orang yang membawakan bukumu dan kepleset sehingga bukumu kotor. Ya wis, ya maaf, dimaafkan saja. Dimaafkan. Orang yang mau memaafkan akan diluhurkan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dua hadis yang pagi ini kita bahas, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa mengamalkan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam